Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa RRI Net yang ada di mana saja berada. Jumpa kembali bersama obrolan budaya RRI Net, RRI Bandung, ditemani saya Uwe Prukanda. Dan kalau kita berbicara tentang budaya, budaya adalah hasil karya cipta karsa manusia yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan salah satunya yang saat ini berkembang di masyarakat yaitu wayang golek. Dari sekian banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat, wayang golek salah satunya adalah yang mendapat penghargaan dari UNESCO yang merupakan warisan tak benda yang ada di Indonesia. Dan seni budaya ini sering dilakukan dan juga digelarkan oleh berbagai komunitas, instansi, wadah seni yang berada di Nusantara, khususnya di Jawa Barat. Dan kali ini ada salah satu wadah seni, yaitu wadah seni Kamandaka, yang akan membahas atau berbincang-bincang terkait budaya yang ada di Jawa Barat, khususnya wayang. Nah, di sini kita akan mengambil topik tentang pewayangan di kalangan generasi Z. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan sekarang di studio sudah hadir Kang Agus Karyana. Beliau adalah Kepala Desa Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Dan juga ada Kang Mei Wisana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nyebutnya Mei aja. Akang Mei-nya. Ya. Kebetulan kalau Akang Mei itu pasti lahirnya di bulan Agustus. Tentunya di bulan Mei. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang terkait seni dan budaya, juga potensi Desa Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Kang Agus nih. Kang Gus, di Desa Gudang Kahuripan itu tepatnya di daerah mana? Terima kasih. Gudang Kahuripan itu sebelah utara di Kota Bandung yang tepat sekali di Kecamatan Lembang. Gudang Kahuripan itu berbatasan dekat sekali dengan Kota Madya Bandung, yaitu Kelurahan Isola dan Kelurahan Ledeng. Jadi Gudang Kahuripan ini ada di wilayah Kecamatan Lembang yang berbatasan langsung dengan Kota Madya. Perbatasan antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten itu Bandung udaranya masih dingin. Alhamdulillah masih segar, sejuk, Seger. adem. Biasa kalau perbatasan, kalau kita dari luar masuk ke ruangan kan suka ngeheap gitu. Misalnya panas, enggaknya ini. Alhamdulillah masih segar. Alhamdulillah. Nah, terkait potensi dan budaya yang ada di Desa Gudang Kahuripan, bagaimana sekarang eksistensinya? Kalau kebetulan kan wilayah Gudang Kahuripan ini mempunyai hierarkis wilayah yang memang sangat intens dengan kegiatan budaya. Istilah Sunda nama panginten masih ngamumule budaya Sunda, janten kewajiban panginten. Dari satu sisi saya selaku kepala desa mempunyai kewajiban mempertahankan kearifan lokal dalam hal ini seni tradisi Sunda. Kebetulan di Gudang Kahuripan punya agenda rutinan tahunan yaitu hajat lembur yang setiap tahun kita adakan di bulan Februari. Kebetulan pada tahun 2024 ini karena bertepatan dengan pemilu, jadi kita pending acaranya, kita nanti mundurkan di bulan April. Nah, dalam konteks kegiatan budaya ini tentunya di Gudang Kahuripan banyak sekali kegiatan-kegiatan seni budaya yang memang dilakukan oleh Yayasan Kamandaka yang banyak membantu terhadap bagaimana meningkatkan dan mengedukasi kepada generasi muda
agar kegiatan budaya ini tidak punah gitu. Nah, janten panginten di samping kreasi seni juga tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tua dulu kita terapkan, terutama pada saat hajat lembur dan pada puncak acara kita adakan kegiatan pagelaran wayang golek. Gitu. Itu mungkin. Nah ini ada Kang Mei ya. Mungkin Kang Mei ini selaku tangan kanan pengintennya, tangan kanan kepala desa. Ini kegiatan apa saja kira-kira sebelum dan mungkin acara puncaknya itu tadi ruatan teh per tahun. Nah sebelum menginjak ke acara ruatan, kegiatan setiap hari atau setiap bulanan kegiatan di Desa Gudang Kauripa apa saja Kang Mei? Ya, Sampurasun. Jadi dari segi kebudayaan dan kesenian, kami dari Kamandaka Saparakanca biasanya dalam keseharian kita melakukan edukasi atau pelajaran-pelajaran mengenai seni dan budaya. Adapun dari pendidikan formal kita juga menyediakan khusus untuk orang-orang atau generasi remaja yang mau belajar bahasa Indung atau bahasa lokal, karena di era generasi remaja ini kurang pahamnya terhadap bahasa Indung sendiri, sehingga dalam penerapan apabila kita menerangkan dengan bahasa Indung, kadang remaja ini kurang mengerti apa yang orang tua sampaikan. Akhirnya kita membuat kursus atau bimbel atau kursus kilat untuk para remaja yang ingin mengetahui berbahasa Sunda atau bahasa Indung. Nah dari situ ada juga kita melakukan pelatihan-pelatihan dalam bentuk kesenian dan keterampilan. Dari kesenian kita mengarah kepada seni degung, seni gamelan karawitan, cianjuran, terus ada juga dari kecapi suling. Jadi berbagai macam kesenian Sunda di situ terangkum, dari semua ada. Terus dari seni keterampilan kita mengadakan pelatihan yaitu seni tari jaipong. Terus ada seni tari upacara adat, seni tari badaya, apapun seni tari yang berkaitan dengan Kasundaan kita menggeluti atau menekuni supaya tidak hanya untuk berkesenian saja, tetapi kita arah atau gerak tarian itu kemana arahnya gitu, lebih ke isinya gitu. Mungkin begitu. wayang juga mungkin. Nah ya, dari sifat wayang, nah makanya kita juga ada juga dari tadi pelatihan gamelan. Nah itu gamelannya gamelan Salendro supaya bisa menjadi penopang untuk pagelaran wayang. Dari pagelaran wayang. Nah dari Padalangan juga kita memiliki 3 generasi Padalangan. Jadi lebih dibumbui atau lebih ditekuni bagaimana cara dia ngegolekkeun wayang, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia menjadi sutradara dalam suatu lalakon wayang, ya disebutnya lalakon. Jadi kita juga penuh lah dari hari ke hari, 1 minggu itu punya kegiatan rutin. Dari hari Selasa sama Kamis kita latihan gamelan, dari hari Rabu latihan bahasa sama keterampilan. Nah dari hari Jumat sama Minggu itu kita latihan tari. Jadi kita dari 1 minggu itu padat ya kegiatan ya, karena banyak juga antusias dari remaja sekarang, dari masyarakatnya juga banyak. Jadi akhirnya kita dijadwal untuk pelatihan supaya tidak berbentrok. Dari kegiatan tahunan ya yang seperti Bapak Kades sampaikan bahwa kita menjadi bagian dari acara pemerintahan, bagian dari acara keluarga masyarakatan dalam rangka yaitu ruatan. Kalau setiap rutinnya itu kita kalau mengadakan ke acara rohani kita ikut, acara budaya kita ikut, acara keagamaan kita ikut. Jadi apapun itu kepentingan untuk warga masyarakat, alhamdulillah dari keguyuban atau kerjasama dari masyarakat dan pemerintahan desa
sangat solid. Jadi dua-duanya bisa berjalan dengan mulus gitu ya. Itu mungkin yang diperlukan, terbentuknya atau mungkin eksistensi seni dan budaya harus yang dua ini berkaitan gitu. Ada kesinambungannya. Kemudian Pak Kades, Kang Agus, ya ini terkait dengan banyaknya seni yang tadi dilaksanakan atau mungkin dilatih di Desa Gudang Kahuripan yang menonjol. Ini kira-kira seni apa di sana? Kan biasanya punya ciri khas lah. Kebetulan kan di saat sekarang di masa-masa generasi Z ini bagaimana kita sebagai pemerintah desa yang juga tidak terlepas dari misi visi Kabupaten Bandung Barat yang tentunya melestarikan budaya. Jadi kami mengedukasi bagaimana minat generasi milenial atau generasi Z yang sekarang itu supaya ada keinginan untuk mencintai terutama seni tari jaipongan. Nah gitu. Jadi pemerintah desa pun memberikan tempat aula bagi para pelaku seni yang akan melatih warga masyarakat untuk bisa ikut latihan jaipongan, juga yang sekarang sedang ditingkatkan ya oleh Kang Mei dengan Yayasan Kamandaka ini dalam seni pewayangan gitu. Jadi kami sangat mendukung karena di era generasi Z ini sudah sangat jarang anak-anak yang begitu mencintai budayanya gitu. Jadi tetap kewajiban kami selaku pemerintah desa bagaimana cek istilah Sunda mah jati ulah kasih liku junti nah gitu. Setiap perubahan zaman tetap budaya ini harus tetap jaya gitu. Nah, intinya gitu Pak. Nah, mungkin tadi menarik sekali karena ada bagaimana generasi Z untuk mencintai seni budaya, khususnya tadi wayang. Ini bagaimana ada strategi Kang Mei untuk melakukan bahwa anak muda itu harus gitu, atau mungkin menarik minatlah anak muda untuk mencintai seni budaya khususnya wayang tadi. Mohon. Dari pewayangan biasanya peminat wayang itu kan orang tua ya. Kalau anak muda atau remaja SMP itu sangat langka untuk mengetahui atau menonton sebuah pagelaran wayang karena mungkin ketidakpahaman itu dari sastra wayang. Karena dari sastra wayang kadang bahasanya tidak dimengerti oleh kalangan remaja dan akhirnya mungkin dari kita. Jadi saya memberikan dulu edukasi mengenai sastra yang tadi dibilang. Sastra jadi pewayangan, sastra Sunda. Ya, bukan sastra pewayangan tapi sastra Sunda. Yang dimana di situ masyarakat atau remaja diajarkan dengan bahasa indung dulu. Karena apa? Kalau kita menonton wayang itu full bahasa Sunda. Jadi kalau kita tidak mengerti bahasa Sunda, bagaimana kita tahu lalakon wayang? Nah, dari strategi yang saya lakukan adalah menyediakan kursus bimbel atau edukasi yang secara hartian kami memaksakan untuk para remaja ini mau ikut dalam kegiatan kursus tersebut supaya kesatu dari public speaking atau dia bisa lebih menguasai public speaking, lebih menguasai personal brandingnya, lebih menguasai semua yang ada di wilayahnya sendiri. Karena kalau kita tidak menguasai diri sendiri, mana tahu kita bagaimana gitu ya. Nah di sini Panginten Atanapi untuk mengenalkan pewayangan yaitu melewat bahasa dulu sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh dalang. Atau mungkin generasi Z ini sudah tidak mengenal Kang Agus misalnya lakon-lakon atau mungkin tokoh-tokoh karena terpengaruh oleh banyaknya tokoh-tokoh barat yang masuk, misalnya Spiderman atau Superman dan sebagainya. Nah mungkin di wadah Kamandaka ada pengenalan terhadap tokoh-tokoh untuk generasi Z sekarang gitu. Ya, kalau untuk tokoh-tokoh wayang kita lebih mengenalkan kepada
beberapa yang disukai para remaja, yaitu tokoh Pandawa ya, seperti Pandawa sama Arjunanya, sama Gatotgacanya. Makanya saya memberikan edukasi untuk lebih memahami bahasanya supaya mereka bisa mendengar dari Kidalang itu, apa pesan dari Kidalang itu bisa tercermati gitu kan. Kalau mereka tidak memahami, kadang kalau mereka datang ke pagelaran wayang itu hanya menunggu cepot. Biasanya kalau udah cepotnya keluar atau udah beres lakon, mereka pulang. Sedangkan lalakon atau cerita unsur dari pawayang itu munculnya dari kasubuhnakeun gitu ya. Nah disitulah kenapa tidak dapat dimengerti. Nah di sini berarti ada miskomunikasi antara penonton sama pagelaran tersebut. Kok kenapa mereka hanya melihat ketika cepotnya datang baru mereka ada, ketika cepotnya pergi baru pulang. Nah ini juga mungkin yang bisa jadi latar belakang diadakannya setiap tahun ruatan, bagaimana disimpulkan bahwa seni-seni, karena wayang itu ada beberapa unsur yang terkandung di wayang, tari, drama, suara. Mungkin setiap tahun diadakannya ruatan bumi itu mungkin salah satunya faktornya untuk mendukung bahwa anak muda supaya mencintai wayang golek. Begitu, dari gimana menurut Kang? Betul. Jadi tidak hanya itu saja, mungkin ada beberapa aspek yang kita ambil yang harus dijadikan edukasi kepada generasi muda saat ini. Pertama dari momen ruatan ini, yang pertama mungkin kita lebih mensyukuri terhadap apa yang kenikmatan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kami. Juga yang kedua, lebih menjalin silaturahmi. Bagaimana mempersatukan sebuah desa ini yang bisa hadir bersamaan, yaitu pada saat ruatan. Ada generasi muda, generasi PAUD juga kan hadir, jadi semua elemen di sana hadir, tidak hanya pelaku budaya saja, semua masyarakat di dalamnya harus ikut dalam konteks kegiatan Milangkala ini. Juga momen-momen puncak acara ya wayang golek itu ya memberikan edukasi bagaimana generasi muda ini lebih minat untuk bisa menggali potensi seni wayang. Nah mungkin ini setiap tahun diadakan. Setiap tahun diadakan. Jadi alhamdulillah kita mengadakan ruatan itu dari tahun 2011 di Desa Gudang Kauripan ini, kalau saya penggagas waktu itu. Dan alhamdulillah di Bandung Barat sudah ikut mengikuti dalam kegiatan-kegiatan Milangkala desa ini, mereka mengadakan pagelaran wayang. Mungkin biasanya kalau gelaran dimanapun mungkin ada pagelaran, ada pertunjukan, kan tidak terlepas dari dana. Ya, bagaimana itu? Karena begini, di dalam bantuan dari pemerintah juga ada alokasi yang bisa di kegiatan untuk budaya, meningkatkan budaya. Dan kita juga kan suksesnya sebuah acara tentunya harus dengan gotong royong kebersamaan. Tentunya di wilayah ini kan ada beberapa pelaku usaha, ada juga masyarakat. Kita ajak berembuk bagaimana untuk mensukseskan ini, yaitu menggali potensi swadaya gitu kan, agar nanti kegiatan budaya merasa memiliki tersendiri gitu. Bagaimana curahan masyarakat dari lubuk hati yang paling dalam untuk mengangkat nilai budaya ini dalam konteks Milangkala Desa Gudang Kauripan. Nah, mungkin setiap pengusaha Aritos Katoel mah panggilannya. Selaras pisan Katoel. Alhamdulillah mereka antusias karena Gudang Kauripan bukan lagi daerah lintasan pariwisata, menjadi tujuan wisata. Karena di Gudang Kauripan itu ada beberapa lokasi wisata yang dibangun di Desa Gudang Kauripan walaupun oleh swasta. Itu mungkin yang bisa menggali potensi-potensi untuk bagaimana pengalihan dana untuk kegiatan. Nah, mungkin Kang Mai, dengan adanya kegiatan rutin ini, minat generasi muda terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Gudang Kauripan bagaimana? Dari tua menurang mah sepuh anom jalar istri gini ngiringan.
Oh ya, kalau untuk generasi muda untuk meminati ya kita suguhkan apa yang mereka sukai. Jadi banyak yang mau mengadakan sebuah kegiatan yaitu didasari oleh kesukaan. Jadi bukan keterpaksaan. Itu sebelum Karena kita mengerti. lanjutkan kembali, mungkin pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kita lanjutkan kembali obrolan kita terkait pewayangan di kalangan generasi Z selepas yang mau lewat dulu. Dewi Sinta Dewa Dewa Rama Nuka Sasar dan di alas roban alam Dewi Sinta Dewa 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 Rama Nuka Sasar dan di alas roban alam Mika cinta kasa sama hiji dasar kebangsaan hiji dasar kebangsaan pangpring alah pangpring bintang kukus ayat-ayat tilu ngiring abdi ngiring najan pupus rek satu pangpring alah pangpring bintang kukus jadi lima ngiring abdi ngiring abdi ngiring najan pupus rek kumarima tong kaleuweung seueur sireum mendengar bubun
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kembali pembahasan terkait pewayangan di kalangan generasi Z kali ini. Dan Kang Mei, kita lanjutkan kembali terkait minat dan mungkin bakat yang ada di desa Gerbang Kahuripan terhadap seni budaya yang sekarang lagi digalakkan. Bagaimana Kang Mei? Dari minat para remaja, dikarenakan adanya ruatan yang setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintahan desa, akhirnya mereka itu berminat untuk ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. Nah, dari inginnya keterlibatan, makanya didasari oleh keinginan, akhirnya kita mengajak yang remaja-remaja atau pemuda yang ada di desa ini untuk ikut bergabung, untuk ikut pelatihan, agar supaya di setiap tahun mereka dapat tampil. Jadi ada iming-iming lah. Kalau untuk anak-anak, ayo latihan di sini, nanti pas ruatan tampil. Nah, itu merupakan suatu iming-iming supaya awal-awalnya mereka ingin tampil dan akhirnya mereka mencintai. Jadi dari keinginan penampilan, dari keinginan dari hasil dari ruatan itu sangat-sangat bagus sekali gitu untuk generasi milenial ini. Mungkin termasuk juga kegiatan hari proklamasi mungkin itu. Ya, salah satunya desa, mungkin ya, janten tos teh hese deui pengintennya ngumpulkeun jalmi di desa. Gitu saya. Nah, iya ini terkait potensi pelatih yang didatangkan, apa memang dari Gudang Kahuripan tersendiri atau mungkin kita mengundang pelatih dari luar? Kebetulan di Desa Gudang Kahuripan ini yang terdiri dari 15 RW, di sini sangat komplit. Jadi tokoh pelatihnya tersedia, terus kita yang sulit itu ya menemukan sosok-sosok para murid atau para santri-santri, karena kan keminatan itu tidak muncul tiba-tiba dan akhirnya kita harus memancing, harus banyak mengadakan penyuluhan, ayo ngeriung atau mengadakan suatu event untuk mengenalkan dulu kepada mereka, begini loh event yang ada di desa kita gitu, masa kamu nggak mau ikutan sih, gitulah kalau untuk bahasa ke remaja ya. Dan akhirnya dengan banyaknya kegiatan, karena dari desa ini ke desa Gudang itu 1 tahun itu bisa sampai 7 kali, karena setiap perayaan Agustusan, perayaan Maulid Nabi atau keagamaan, program nasional, kita selalu merayakan. Jadi untuk melatih atau secara bahasa Sunda napakeun para yang diajar itu untuk ikut tampil gitu. Dan akhirnya di mana hari puncak, yaitu hari ruatan atau hari Milangkala, mereka itu sudah tidak demam panggung lagi karena sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Gudang gitu. Nah, ini mungkin dari aparat desa nih terkait kegiatan yang dilakukan Kang Mei. Wadahnya ini misalnya tempat atau sarana prasarananya, bagaimana dukungan pemerintah terkait kegiatan ini? Tentunya kami sangat respect karena di Yayasan Kamandaka juga ada tempat untuk latihan. Dan pemerintah juga, desa juga mempersilahkan memakai aula Desa Gudang Kahuripan manakala ada para pelaku seni yang akan mengadakan kegiatan latihan. Terutama kita masih mempunyai lapang yang cukup luas. Setiap kegiatan Milangkala ini ya kita fokus di lapang, karena kita punya lapang Sinapel yang memang kita benahi lokasinya dan bagaimana agar kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar itu tidak mengganggu. Jadi kami masih mempunyai tanah kas desa di Gudang Kahuripan. Tentunya di ruatan tahun 2024 ini ada konsep baru
nanti kita akan memberikan edukasi kepada anak usia dini. Ya, karena banyak paut-paut di Gudang Kahuripan ini nanti akan ikut tampil dalam kegiatan Milangkala dengan tema dan tentunya berbudaya yang Sunda gitu ya. Tentunya ini yang sangat harus wajib kepada anak-anak usia dini, karena di sana itu kan pemberian edukasi tentang budaya ini akan nampak pada anak-anak usia dini. Jadi ya kegiatan kami ini tidak akan bosan-bosan selama kami diberikan kesempatan, usia yang panjang, napas yang enak. Tidak ada salahnya kami selaku orang, khususnya orang Sunda, meren deku sadar teku orang Sunda di mulai budaya Sunda itu intinya Pak Inten. Mungkin Kang Mei juga ini di saat merekrut atau tadi mungkin menarik minat para generasi muda, khususnya generasi Z terkait seni budaya yang ada di Gudang Kahuripan, secara door to door atau mungkin kita memperkenalkan dulu satu pertunjukan misalnya di desa, atau mungkin kita melakukan dengan brosur-brosur. Bagaimana, ada strategi lain selain tadi yang disebutkan? Kalau untuk merekrut atau mengajak dari rekan-rekan remaja, itu kita kebetulan dari desa ini kan ada 15 RW, jadi kita merekrut dari Karang Taruna yang mengharuskan Karang Taruna itu ikut dalam partisipasi di dalam seni musik, seni budaya, seni sastra. Jadi semua yang ada di kegiatan di desa ini kita merekrut dari Karang Taruna dulu, karena itu adalah yang terdekat gitu ya sama pemerintahan desa, yaitu Karang Taruna. Akhirnya dari 15 RW kita menggunakan aula desa untuk mengadakan suatu pegelaran atau meeting bareng Karang Taruna supaya dapat mengarahkan Karang Tarunanya ikut berpartisipasi, karena ada momen besar yang harus ditonjolkan, yaitu Milangkala Desa. Ini untuk kepentingan bersama, dan akhirnya dari 15 RW ini ya muncullah dapat mengundang desa-desa yang lain. Jadi kita ini kalau secara garis besar sudah sampai kepada satu kecamatan, udah masuk ke Desa Lembang, karena dari desa ini ada gitu perwakilan. Jadi untuk rekrutan atau untuk mengajak rekan-rekan ya dengan cara ya terdekat itu Karang Taruna, karena generasi ini yang sulit ya, karena untuk mewariskan atau mewarisi atau memulai seni budaya yang ada di Sunda ini. Ya, nah ini kembali ke tadi topik pewayangan di kalangan generasi Z. Nah mungkin dari aparat pemerintahan desa khususnya, akankah misalnya mengadakan saresehan wayang di desa Gudang Kahuripan untuk lebih memperkenalkan bagaimana minat dan bakat generasi muda khususnya generasi Z di desa Kahuripan? Tentunya kita hari ini terus mengedukasi, jadi kita harus menguatkan personalnya dulu. Makanya dengan kegiatan Kamandaka ini kan ada pagelaran seni, setelah muncul generasi-generasi Z yang tentunya tertarik atau ingin lebih melestarikan wayang golek, ya kita tentunya akan mengadakan seminar-seminar atau saresehan bagaimana memberikan edukasi ini tentang seni budaya yang golek yang memang sudah turun-temurun dari zaman wali tentunya pada saat penyebaran agama Islam. Ya ini harus menjadikan PR khususnya di Gudang Kahuripan, bagaimana pelestarian seni wayang golek harus tetap berjalan dengan baik. Karena generasi sekarang dilihat kalau ada wayang teh kadang-kadang sekarang mah hiburana gitu. Upami aya tadi mah aya cepo, semar, atos, bubar gitu nya. Tapi mudah-mudahan diawali dari Gudang Kahuripan, mungkin ada gelaran-gelaran wayang setiap bulan atau mungkin setiap tahun, karena setahun mah sudah rutin itunya.
Mungkin untuk menarik minat generasi muda terkait pewayangan. Nah mungkin strategi pemerintahan ke depannya ini, progres ke depannya bagaimana Kang Agus? Ya tentunya kita continue pemerintah Desa Gudang Kauripan dalam setiap peningkatan seni budaya ini, terutama memang di puncak kita punya acara kegiatan yang tadi Milangkala Desa Gudang Kauripan, yang memang ini tidak hanya masyarakat Lembang saja yang sudah mengetahui kegiatan Milangkala ini, bahkan memang di luar kabupaten pun sudah tahu bahwa di Gudang Kauripan itu ada kegiatan rutin tahunan Milangkala Desa Gudang Kauripan. Dan besar harapan tentunya ya tidak, kami berharap kepada pemerintah kabupaten dan provinsi juga ada perhatian khusus nih terhadap peningkatan seni dan budaya ini gitu. Karena kami sudah berjalan dari tahun 2011, tapi kami tidak menjadi satu hal yang menjadi kecil hati atau menjadi hambatan, karena menjadi kewajiban. Cek organisasi nama ada kusadai budaya Sunda lamun kurang diangkat dan kurang gitu. Yang penting kita berbuat aja. Nah gitu, yang penting berbuat kita. Saeuna lah saujratna we cek orang Sunda mah kumangke we nu penting mah gitu. Gusti nang tayungan kaluhun marangan we kinten mah kitu konsep-konsep orang Sunda mah gitu kan. Selama ini mungkin dukungan pemerintah kecamatan atau mungkin Pemda kabupaten gimana? Alhamdulillah dari kecamatan dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat walaupun memang belum maksimal gitu ya. Besar harapannya di tahun 2024 ke depan lebih perhatian khusus terhadap budaya-budaya, kan tidak hanya di Gudang Kauripan saja, tentunya di Bandung Barat ini luas dan banyak macam ragam seni dan budaya yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini Dinas Pariwisata gitu kan, tidak hanya memberikan bantuan pada saat ada alokasi dana saja, tapi bagaimana yang seperti tadi minimal ada saresian, ada seminar yang menarik tentang budaya ini yang perlukan kepada setiap wilayah yang ada di 16 kecamatan itu mungkin ya Kang. Mungkin juga ini Desa Gerbang Kahuripan harus mempunyai produk unggulan. Apa itu di kuliner ataupun dinas seni budaya, misalnya ada misal di yang ada ngalokacari kan, misalnya satu paket lah mungkin sekarang ada ke depannya gitu, satu paket budaya yang jadi andalan Desa Gerbang Kahuripan yang akan diciptakan gitu. Kang Mei. Ya, kalau untuk paket biasanya kalau yang tadi saya ucapkan di Desa Gudang Kahuripan itu sangat lengkap, karena dari kuliner ini kan wilayah wisata. Jadi dari kuliner juga mungkin produk-produk unggulan yang ada di desa juga dapat menjadi sebagai fasilitas untuk kemajuan budaya, kemajuan desa sendiri. Nah, di sini dari acara demi acara, keterlibatan dari semua kalangan dari masyarakat itu sangat baik sekali, yang akhirnya dapat terselenggara dengan baik juga gitu ya. Kan biasanya setiap daerah, misalnya di Cianjur dengan tauconya misalnya di Cisarua dengan bunganya, mungkin di Desa Gerbang Kahuripan ada enggak potensi yang mengarah ke sana gitu. Ini seiring dengan kegiatan UKM. Nah, kita Gudang Kahuripan punya ciri khas, yaitu punya keripik singkong. Nah, yang memang rasanya sangat beda. Nanti ya bisa disinergikan, malah kan budaya juga tidak terlepas daripada bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang ditopang dengan UKM yang ada di Desa Gudang Kahuripan. Karena kita itu bukan lagi lintasan wisata, menjadi tujuan wisata. Nantilah sekali-kali akan berkunjung ke Gudang Kahuripan. Insya Allah saya estokkan. Nah, mungkin produk seni unggulan misalnya kan kalau Ciparaya ada wayang goleknya, atau mungkin Ujung Berung dengan benjangnya. Mungkin Desa Kahuripan kedepannya mungkin ada satu produk yang dikemas gitu, satu produk yang bisa diandalkan gitu untuk jadi ciri khas Desa Kahuripan. Kira-kira Kang Mei apa yang kira-kira misalnya untuk diangkat jadi satu produk Desa Kahuripan?
Gerbang Kahuripan. Kalau untuk produk seni, saya kira kita hanya nggak mau mulai saja. Karena kalau untuk menciptakan sesuatu biasanya ya tetap aja kita tidak menciptakan karena kita menggunakan barang-barang baheula. Karena kalau kita menciptakan berarti kan kita memiliki produk baru yang belum pernah ada. Nah di sini tujuan dari kesenian yaitu untuk menciptakan, mengamumulai yaitu melestarikan tanpa merusak rangka yang sudah ada. Karena moto dari Kamandaka yaitu Swa Budaya Jaya Bangsa gitu ya. Iya. Jadi Swa itu kuat, budaya jaya bangsa. Jadi bangsa ini bakal nanjir lah upami orang budayana kuat. Jantan untuk produk unggulan untuk kesenian Rupinama yang lebih menonjol Pak Inten ya. Kalau yang lebih menonjol yaitu kita melakukan di dalam setiap tahun baru Sunda kita melakukan satu sura ini kita melakukan adanya tumpeng ya Pak. Tumpeng 40 tumpeng Sanghyang yang belum pernah dilakukan oleh wilayah-wilayah lain gitu ya. Nah, mungkin dari situ karena sudah terekam juga oleh Disputpar ya kita mengadakan tumpeng 40 untuk satu sura atau untuk ruatan desa. Nah itu mungkin itu yang bisa mungkin diandalkan. Kalau secara mungkin. kesenian mungkin kita tidak bisa menciptakan karena kita menggunakan barang-barang baheula gitu. Ya udah Berarti kita produk lebih seni dan mengembangkan budayanya gitu, lebih. kan budaya ada tumpeng tadinya. Mungkin itu yang bisa dijadi andalan. Mudah-mudahan. Nah, kedepannya mungkin dari Kang Mei dulu ini progres kedepannya terkait kegiatan-kegiatan di Desa Gerbang Kahuripan. Bagaimana progres kedepannya? Untuk progres ke depan, jadi tetap cita-cita kita yaitu ingin terbentuknya suatu gedung kesenian di KBB. Karena KBB ini belum ada gedung kesenian. Kalau dengan gedung kesenian ini akan meningkatkan UKM juga, kuliner juga, wisata juga, terus dapat meningkatkan juga dari program ketahanan pangan ya, yaitu sesuai dengan arahan dari negara ya. Karena dengan adanya peningkatan perekonomian mungkin dari para seniman seniwati itu mereka akan betah gitu. Adanya wadah sebagai para tutor untuk mereka itu karena kenapa orang-orang seni ini tidak bisa kadang tidak langgeng ya kan bukan suatu pekerjaan karena mungkin tidak adanya suatu wadah yang bisa memfasilitasi dari para guru tersebut dan akhirnya tidak disebut sebagai pekerjaan pakasaban. Nah upami difasilitasi mah mungkin ada rasa tanggung jawab lebih, ada nilai ekonomi nilai lah. Mungkin. Nah ini ya, begitu. ajuan dari atau harapan dari Kang Mei menanggapinya dari pemerintahan desa gimana dengan adanya gedung kesenian nih? Tentunya ini harus nanti saya sampaikan dalam ini kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Bupati Bandung Barat karena memang betul sekali karena di Bandung Barat itu belum ada gedung seni yang memang bisa menampung semua para pelaku seni gitu kan. Ya besar harapan juga dari saya selaku pemerintah desa bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan gedung seni yang ada di Bandung Barat karena Bandung Barat ini sangat kaya dengan macam-macam seni. Tentunya ya harapan kami selaku pemerintah desa selagi kita dikasih kesempatan jangan bosan, terus tingkatkan, terus pertahankan nilai-nilai budaya Sunda. Nah, karena ada simbol bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Tentunya dari pahlawan budaya ini harus karena dari budaya ini sangat luar biasa. Kalau kita betul-betul bisa mengekspor bagaimana melestarikan budaya ini akan menjadi nilai ekonomi yang luar biasa gitu. Ditopang apalagi dengan wisata.
kalau sudah disinergikan begitu ada wisatawan domestik ataupun asing bagaimana lah coba tampilkan para pelaku seni ini agar mereka bisa hidup gitu. Itulah harapan saya selaku kepala desa kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Baik pemirsa, ini upami bahasa Sunda mah pogot pisannya obrolan teh. Karena obrolan teh dipanjang, diponokeun bisa ponok, dipanjangkeun bisa panjang. Dimanapun Anda berada, pemirsa RRNet, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa menambah pengetahuan terkait seni dan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa Barat. Mudah-mudahan tadi menurut pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan, dan bangsa akan rusak jikalau budayanya rusak. Sampai di sini dulu obrolan budaya RRNet dari RRI Bandung. Saya Uwe Fulkanda mewakili dua narasumber. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf atas hilap kami, dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunggak lingkung semua era, daabdi mah di kapungkur sejahtera. Kamana ge abdi sanajan kaliang copet mun sang raka kertunggara bareng kutut utang rawei kantong hapa sang istri ngejat jeung garo singsat tesukan tesudi salaki maran tepandang sugih mukti asalnya rumawa kadire abdi kelom geus dan kabeli kukulutus sang istri jeung hasem budi banyak uang abang sayang sabal
Gentong apa sang istri ngejar jeung garo singsat teu suka teu sudi